Halo semuanya, welcome to my channel Raihan Inita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep death and dying dan ajaran Islam dari mata kuliah psikologi terapan. Mati menurut Al-Quran adalah terpisahnya ruh dari jasad, dan hidup adalah bertemunya ruh dengan jasad. Kita mengalami saat terpisahnya ruh dari jasad sebanyak 2 kali, dan mengalami pertemuan ruh dengan jasad sebanyak 2 kali pula. Terpisahnya ruh dari jasad untuk pertama kali adalah ketika kita masih berada dalam ruh. Ini adalah saat mati yang pertama. Seluruh manusia ketika itu belum memiliki jasad. Allah mengumpulkan mereka di alam ruh dan berfirman sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi, Fa'id ahosna rabbuka min bani adama min zuhurihim zuriyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim an alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an azarafilin, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul. Kami lakukan yang demikian ini agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Dalam Islam sendiri sebenarnya seseorang tidak diperkenankan untuk meminta kematian kecuali untuk menyelamatkan agama dan menghindarkan diri dari penyebab orang lain yang melakukan fitnah, kebohongan, dan dusta seperti yang dilakukan oleh Ibunda Maryam. Ibunda Maryam memohon kematian karena merasakan 2 hal. Yang pertama, ia takut terus-menerus disangka buruk dan dicela karena hal itu dapat menimbulkan fitnah pada agamanya. Yang kedua, gara-gara dirinya, ia tidak ingin kaumnya terjatuh dalam jurang kebohongan dan kedustaan, sehingga mereka menuduh dirinya telah melakukan perbuatan zina, dan itu dapat membuat diri mereka celaka. Abu Hurairah mengingatkan untuk memperbanyak mengingat kematian, karena Allah membuka hati orang yang banyak mengingat mati dengan memudahkan kematian baginya. Hasan Basri berkata, barang siapa mengetahui bahwa kematian itu urat nadinya, kiamat itu hari pertemuannya, dan menghadap Allah itu menghadap tempat tinggalnya, maka yang harus ia lakukan adalah bersedia apabila hidup berlama-lama di dunia. Maksudnya ialah pikirannya terfokus pada kehidupan akhiratnya, dan tempat tinggalnya adalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa sakit akibat kematian yang paling ringan adalah sama seperti 100 kali tebasan pedang, seperti besi panas yang ditusukkan ke dalam potongan kulit kambing lalu dicabut kembali. Juga seperti nyawa seekor burung yang digoreng ketika masih hidup. Ada juga yang berpendapat bahwa kematian itu sangat menakutkan di dunia dan di akhirat bagi orang mukmin. Kematian itu lebih menyakitkan daripada digergaji dengan sebuah gergaji, digunting dengan banyak gunting, dan direndam dalam air mendidih dalam tungku. Seandainya si mayit itu hidup lagi setiap kematiannya dan mengabarkan kepada orang-orang yang masih hidup mengenai betapa sakitnya saat kematian, niscaya mereka tidak akan lagi merasakan enaknya menjadi hidup dan nyenyak yang tidur. Kematian adalah suatu kepastian, karenanya kita tidak perlu memintanya. Yang perlu dilakukan adalah menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kepastian mati tersebut. Mengapa? Karena Allah menciptakan kematian sebagai akhir yang pasti bagi kehidupan. Sebagaimana diketahui, sejauh ini tidak ada seorang pun yang mampu menghindari kematian. Tidak ada harta benda, kesehatan, jabatan, atau kawan yang dapat menjamin keselamatan seseorang dari maut. Karena setiap orang pasti akan mengalami yang namanya kematian. Baiklah, itu dapat saya sampaikan. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.